Di tengah kondisi ekonomi yang serba menekan, sebagian besar generasi muda justru menunjukkan pola pengeluaran yang tampak bertolak belakang dengan logika. Mereka rela mengurangi belanja kesehatan dan kebutuhan pokok, tetapi tetap mempertahankan anggaran untuk skincare premium, kopi kekinian, dan pakaian bermerek. Fenomena inilah yang belakangan dikenal dengan istilah broke but bougie, miskin secara finansial, tapi tetap hidup dengan standar kemewahan. Pertanyaannya, kenapa seseorang yang tahu kondisi keuangannya terbatas, justru tetap memilih mempertahankan gaya hidup yang jauh melampaui kemampuannya? Survei YouGov bertajuk Rising Costs, Resilient Minds, Indonesia's Personal Finance Outlook 2025 mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Meski 66% responden Gen Z Indonesia menganggap kondisi ekonomi 12 bulan terakhir sebagai yang paling menantang, mereka tetap memprioritaskan pengeluaran di sektor lifestyle. 3 pos pengeluaran terbesar Gen Z adalah kecantikan dan perawatan pribadi di angka 21%, busana 20%, dan makan di luar 14%. Bandingkan dengan generasi sebelumnya, milenial dan Gen X justru memprioritaskan kebutuhan primer, bahan makanan 39%, listrik 19%, dan kebutuhan perumahan 16%. Perbedaan pola ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar soal boros atau hemat. Ini soal bagaimana generasi yang berbeda mendefinisikan apa yang disebut kebutuhan. Riset agensi DeVries Global tahun 2021 berjudul Decoding the Z Mind in a Post-COVID Singapore menemukan bahwa Gen Z di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina sangat memahami konsep tujuan brand dan akuntabilitas. Ini artinya, pembelian mereka bukan semata dorongan impulsif, melainkan pemilihan yang terhubung dengan identitas dan nilai personal. Lebih dari 70% Gen Z di Indonesia dan Filipina bahkan mengharapkan brand untuk bersuara terhadap isu-isu sosial, dan 90% Gen Z Indonesia cenderung memfollow brand yang punya nilai personal sama dengan mereka. Kecenderungan mempertahankan belanja barang mewah kecil di tengah tekanan ekonomi. Namun ada lapisan motivasi yang lebih kompleks di baliknya. Bukan cuma soal kenyamanan sesaat, tapi soal kesesuaian nilai personal dengan citra yang ingin ditunjukkan ke dunia. Salah satu akar dari fenomena ini adalah filosofi YOLO, You Only Live Once. Riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjelaskan bahwa gaya hidup ini membuat generasi muda menjadi konsumtif tanpa memikirkan masa depan. Karena banyak yang mengaitkan kebahagiaan dengan cara berfoya-foya dan memamerkan harta benda di media sosial. Disinilah letak jebakannya. Kebahagiaan yang ditampilkan di media sosial seringkali menjadi tolok ukur baru, bukan lagi soal seberapa stabil kondisi finansial seseorang, melainkan seberapa menarik hidupnya terlihat di layar orang lain. Ada satu istilah psikologis yang menjelaskan sebagian besar dorongan di balik gaya hidup broke but bougie ini, yaitu FOPO atau Fear of People's Opinion. Fenomena psikologis ini menggambarkan kecemasan seseorang terhadap penilaian orang lain, yang kemudian mendorong mereka melakukan berbagai hal, termasuk pembelian tertentu, semata demi mendapatkan penerimaan sosial. Dalam konteks gaya hidup, FOPO ini bekerja secara halus. Seseorang mungkin tidak secara sadar berpikir saya membeli ini supaya dianggap keren. Tapi secara psikologis, dorongan untuk tidak terlihat tertinggal dari lingkungan sosialnya tetap menjadi kekuatan pendorong yang nyata. Fenomena ini semakin diperparah oleh kemudahan akses kredit digital. Riset dari Universitas Indonesia menyoroti bagaimana kecanduan paylater dan perilaku konsumtif menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Kemudahan mencicil tanpa harus membayar penuh di muka membuat batas antara mampu dan tidak mampu menjadi semakin kabur. Seseorang bisa saja merasa mampu membeli sepasang sepatu bermerek atau gawai terbaru, padahal sebenarnya ia hanya mampu membayar cicilan bulan pertamanya. Paylater mengubah kemewahan yang sebelumnya butuh tabungan bertahun-tahun menjadi sesuatu yang terasa instan dan terjangkau, meski sebenarnya menciptakan beban finansial jangka panjang yang jauh lebih besar. Yang membuat fenomena broke but bougie ini berbeda dari sekadar boros generasi sebelumnya adalah pergeseran makna konsumsi itu sendiri. Bagi banyak anak muda, barang yang dibeli bukan lagi sekadar barang, melainkan representasi identitas, nilai, dan tempat mereka dalam lingkungan sosial digital yang mereka tinggali.
Ironisnya, generasi ini juga dikenal sangat kritis terhadap isu ketimpangan ekonomi dan keadilan sosial. Survei Jakpat mencatat isu ketimpangan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama Gen Z, setara dengan isu kesempatan kerja. Ada kontradiksi menarik di sini, generasi yang paling vokal menyuarakan ketimpangan justru berada dalam pusaran pola konsumsi yang bisa memperdalam kerentanan finansial mereka sendiri. Fenomena broke but boogie pada akhirnya bukan cerita sederhana tentang generasi yang boros dan tidak bertanggung jawab. Ini adalah potret dari generasi yang tumbuh di tengah tekanan ekonomi yang nyata, sekaligus di tengah budaya digital yang terus-menerus menuntut mereka untuk terlihat baik-baik saja. Membeli kemewahan kecil di tengah keterbatasan mungkin terasa seperti bentuk kendali. Satu-satunya ruang di mana mereka masih bisa memilih, di tengah begitu banyak hal besar dalam hidup yang terasa di luar kendali mereka. Namun pertanyaan yang tetap menggantung adalah, sampai kapan generasi ini bisa terus membayar mahal untuk mempertahankan citra, sebelum akhirnya harus menghadapi kenyataan finansial yang mereka coba hindari?